Ini minggu pertama bulan Oktober ya. Minggu pertama bulan Oktober. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang ini ya. Sesuai dengan kalender yang ada di GPI. Injil adalah kekuatan Allah. Saudara, di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan ayat 17, di situ ada pernyataan yang sangat kuat tentang firman Tuhan, tentang Injil, dan sangat padat. Ya, coba kita perhatikan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, Rasul Paulus bilang, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau kita ditanya keyakinan kita kokoh dalam Injil apa enggak? Jangan buru-buru dijawab. Mari kita mikir sama-sama. Betul enggak kita punya keyakinan yang kokoh dalam Injil? Keyakinan yang kokoh menyebabkan orang tidak malu mengaku Injil itu. Ya, kalau orang enggak punya keyakinan yang kokoh, dia malu. Ya, dan tetangga jangan tahu kalau saya jadi Kristen, tetangga jangan tahu kalau saya berdoa, kalau tetangga jangan tahu kalau minggu saya ke gereja, keyakinannya tidak kokoh. Kalau orang keyakinannya kokoh, seperti Paulus, dia bilang, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saudara-saudara, belakangan ini, terutama di koran-koran online, di YouTube, ya, isu pindah agama itu cukup banyak. Ya, anggota gereja bahkan sampai pendeta pindah agama. Kenapa mereka pindah agama? Karena dikecewakan di gereja atau pendeta kadang-kadang ya, dikecewakan di gerejanya, dikecewakan dan dia pindah agama. Anggota jemaat karena kekurangan, kemiskinan, karena pasangan hidup, karena karir, ya, kesulitan ekonomi, dan lalu mereka berpikir pindah agama kayak ini lebih enak, dan mereka pindah agama, ya, pindah agama, dan itu banyak terjadi, ya, dan itu banyak terjadi. Tapi saudara-saudara, kalau dipikir lebih mendalam lagi, kejadian pindah agama ini terjadi karena orang tidak punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Selama orang punya keyakinan yang kokoh akan Injil, sebetulnya apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Ya, tidak akan meninggalkan Tuhan, tidak mengendorkan ibadahnya, tidak mengendorkan doanya. Ya, saudara, itu kan yang dicontohkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu tadinya orang terhormat. Dan mengingat dia dari Turki, bisa dikirim belajar ke Yerusalem, belajar ke luar negeri. Ya, maka dia juga orang kaya sebetulnya. Ya, orang kaya, dia terhormat. Tapi pada waktu dia percaya pada Injil, yang terjadi dalam kehidupannya berbeda 180 derajat. Dari orang terhormat, dia menjadi orang yang dihina. Dari orang kaya, dia menjadi orang miskin. Dia bilang, aku sering kelaparan, aku sering telanjang. Ya. Dari orang yang tadinya menganiaya orang karena kuasanya, sekarang menjadi orang yang teraniaya. Ya. Situasinya berbeda 180 derajat sebelum percaya pada Injil dan sesudah percaya pada Injil. Bukan makin enak, makin sengsara. Dan saya sering dengar itu. Aneh ya, sejak saya ikut Tuhan kok jadi sengsara gitu, makin sengsara. Lalu beberapa waktu kemudian ngilang.
enak di agama saya yang lama, tidak punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Saudara, Rasul Paulus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab dia memahami slide berikutnya. Dia mengalami slide berikutnya. Injil adalah kabar baik yang membawa harapan bagi semua manusia yang seharusnya menerima hukuman Allah, yaitu kematian kekal. Namun karena Kristus, kita semua menerima anugerah keselamatan. Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Karya Kristus membawa manusia yang sudah jatuh dalam dosa untuk dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah. Kuasa Injil tidak berhenti hanya untuk menyelamatkan, tapi memimpin orang percaya dalam iman. Ya, slide-nya matikan. Jadi saudara, apa yang dialami oleh Paulus, dan bukan cuma Paulus sebetulnya, miliaran orang dari sejak Rasul Paulus, dari sejak Stefanus, atau sejak Tuhan Yesus mati di salib, miliaran orang bersedia mati, menderita karena Injil. Kenapa? Mereka punya keyakinan yang kokoh. Mereka mengalami. Mereka punya keyakinan yang kokoh karena mereka mengalami kuasa keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini hanya bisa dialami oleh orang yang betul-betul memperhatikan tentang rohnya, tentang keselamatan jiwanya. Hanya bisa dialami oleh orang yang sungguh-sungguh memikirkan, kalau mati, masuk mana? Sorga atau neraka? Orang yang tidak pernah memikirkan hal ini, kalau mati masuk mana? Sorga atau neraka? Bagi mereka, Injil itu hanya berarti kalau mereka diberkati. Injil itu hanya berarti kalau mereka berkelimpahan. Gak kurang uang, sakit disembuhkan, mujizat. Injil itu hanya berarti kalau keadaannya begitu, berhasil dalam segala keadaan. Tapi kalau orang mempunyai pikiran yang benar, manusia itu setelah mati tidak hilang begitu saja. Kalau mati masuk mana? Sorga atau neraka. Dan ini kekal. Saudara, hanya orang yang betul-betul memikirkan akan nasib kekalnya, dia bisa menghargai akan Injil ini. Sebab Injil ini menyelamatkan dari kebinasaan. Nah, saya tidak tahu seberapa jauh saudara pernah memikirkan kalau mati masuk mana? Sorga atau neraka? Atau orang bagaimana nantilah? Ya, bagaimana nantilah itu urusan nanti. Bukan urusan nanti, itu urusan sekarang. Sorga atau neraka itu ditentukan sekarang, bukan nanti. Karena segala perbuatannya mengikuti mereka. Pikirkan dengan baik-baik. Pada waktu Rasul Paulus menyadari akan hal ini, dan miliaran orang lainnya menyadari akan hal ini, ya, sampai hari ini saudara-saudara, ada banyak orang yang menderita dan mati karena Injil. Dan mereka lakukan. Karena bagi mereka, Kristus adalah satu-satunya jalan menuju ke keselamatan. Dan mereka memahami dengan benar, keselamatan ini bukan berkenaan dengan jasmania, tapi berkenaan dengan rohani. Berkenaan dengan rohania. Saudara-saudara, tadi saudara nyanyi, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku, dari hari ke hari tidak pernah tertunda kesetiaan-Mu kau limpahkan bagiku. Takkan berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari ke hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menolong hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kalau saudara nyanyi ini, apa yang saudara bayangkan? Apa yang saudara bayangkan? Saya takut banyak orang membayangkan tentang berkat saja, tentang usahanya berhasil, tentang hidup yang enak, tentang
keinginannya terkabulkan. Dulu saya ada beberapa orang yang pernah ngomong, aduh tante, memang ikut Tuhan itu enak ya, apa saja yang saya inginkan dikasih. Apa saja yang saya inginkan dikasih. Tapi kan tidak selalu terjadi seperti itu, saudara-saudara. Tidak selalu terjadi seperti itu. Yang jelas dunia ini penuh kesusahan. Dan kita, orang-orang di dalam Tuhan Yesus, ada orang-orang yang seharusnya paling menderita di dunia ini. Sebab dunia ini membenci kamu. Sebab dunia ini membenci kamu. Dan kata Tuhan Yesus, orang berpikir kalau mereka menganiaya kamu, mereka melakukan sesuatu untuk Allah. Allah mereka bukan Allah kita. Allah mereka dan Allah kita beda. Saudara-saudara, Paulus bilang, aku memiliki keyakinan kokoh akan Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kita bilang Allah yang maha kuasa, betul? Kalau yang maha kuasa berarti yang maha kuat, betul? Nah kalau yang maha kuat berarti mampu memikul segala perkara. Kalau kita berada dalam kekuatan Allah yang maha kuasa, maka orang Kristen sebetulnya adalah orang yang paling kuat. Paling kuat, kenapa? Dia mampu memikul segala hal. Kalau senang, tidak lupa daratan. Kalau susah, tidak putus asa. Sebab dia punya kekuatan, dia berada di dalam kekuatan Allah. Hidup atau mati adalah untung. Tapi orang Kristen tidak akan kalau menderita bilang, wes mati ya aku, gak kuat. Nah itu kan berarti tidak punya kekuatan Allah. Ya. Beberapa hari yang lalu ada satu saudara yang tanya, sakit sudah lama, ya, habis biaya sudah banyak, belum sembuh. Lalu dia tanya, kalau saya doa untuk mati aja berdosa enggak? Ya, saya jawab waktu itu di HP ku. Saya jawab gini, mungkin bukan dosa, tapi itu tidak betul. Karena gak kuat pikul masalah, bilang Tuhan mati aja lah, kasih mati aja aku. Dosa? Nah, tapi tidak betul. Karena di dalam penderitaan kita tersembunyi kehendak Tuhan. Karena seberat apapun penderitaan kita, ada kekuatan Allah yang memungkinkan kita, yang menyebabkan kita sebetulnya mampu untuk berjalan, memikul bersama dengan Tuhan. Kalau doa minta mati itu sudah putus asa, tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan, toh, sudah putus asa, mati aja lah Tuhan. Gitu. Jadi saudara, bagaimana kekuatan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan orang, di dalam kehidupan saudara dan saya. Baca slide berikutnya. Kekuatan Allah itu untuk menyelamatkan orang yang percaya. Perhatikan. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu apa? Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Yang menyelamatkan setiap orang percaya. Slide berikutnya. Injil itu bukan spekulasi pengetahuan dan akal budi manusia. Injil juga bukan ajaran etika moral agar manusia memperbaiki perilaku berdasarkan kekuatan. Itu sebabnya berbeda dengan agama. Agama semuanya mengajarkan yang baik. Tapi Injil bukan cuma sekedar itu. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah tanpa inisiatif dari Allah. Manusia
mengalami jalan buntu dalam meraih keselamatan kekal. Ya, matikan slide-nya. Saudara-saudara, Injil itu kabar baik. Bukan karena Injil mengajarkan perbuatan baik. Semua agama juga mengajarkan perbuatan baik. Kecuali penganut gereja iblis. Ya, ada penganut gereja iblis itu. Berbeda. Tapi semua agama mengajarkan perbuatan baik. Lalu agama bedanya dengan kekristenan kita, dengan iman kita apa? Di sini letaknya. Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia berdosa kita dengan Allah. Masalahnya kita sadar bahwa kita berdosa apa enggak? Ya. Masalahnya kita sadar bahwa kita berdosa apa enggak? Satu kali dalam British Got Talent, ada satu nyanyian, ada satu pengikut yang menyanyikan satu lagu rohani. Penilainya kan Simon Howell, yang di tengah itu perempuan, yang di pojoknya siapa gitu. Itu kalau British Got Talent. No? Selesai nyanyi dia bilang, aduh ini lagu gereja bagus ya. Nah kalau gini nih saya keingin mau lagi ke gereja karena saya tidak dituduh sebagai orang berdosa katanya. Buat apa gereja kalau nggak berdosa? Buat apa datang kepada Tuhan Yesus kalau nggak berdosa? Kok nggak perlu ditebus? Tapi justru karena kita berdosa, kita perlu Tuhan Yesus. Kita perlu Injil. Injil hanya berarti bagi orang yang sadar bahwa dia berdosa. Kalau tidak Injil tidak ada artinya. Dan tanpa inisiatif Allah, manusia mengalami jalan buntu dalam meraih keselamatan kekal. Saudara, Injil. Oh, kuasanya besar, saudara. Saya membaca Alkitab mulai kecil. Tapi saya baca secara keseluruhan saja. Memang betul-betul. Namun suatu kali, beberapa puluh tahun yang lalu, Tuhan mengingatkan saya. Coba kamu baca Injil. Maksudnya jangan abaikan yang lain. Karena saya sekarang baca Injil, baca gitu ya. Dan lalu karena Matius, Markus, Lukas itu podo. Biasanya cepat saya baca. Selesai baca Matius, baca Markus, itu tadi sudah ada di Matius, lompati. Kan gitu. Ini sudah ada di Matius, lompati. Terus gitu. Coba kamu baca Injil. Dan saya baca Injil. Saya baca. Sekarang saya baca seluruh Alkitab tetap. Saya baca Injil. Apa yang kita dapatkan dalam Injil? Kabar baik apa yang kita dapatkan dalam Injil? Saudara, satu, kabar baik bahwa Allah yang ada di tengah-tengah kita itu membuat mujizat. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia memberi kekuatan kepada yang pincang, lemah. Dia memperkaya yang miskin. Dulu ada nyanyian, yang lemah dikuatkan. Ya, yang miskin diperkaya. Terus, yang buta dicelikkan, perbuatannya bagiku. Nah, saudara-saudara, itu berkenaan dengan fisik. Itu berkenaan dengan fisik. Allah yang di tengah-tengah kita, Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah kita, itu tidak buta, tidak tuli. Saya baca. Tapi lebih lanjut, makin saya baca, apa yang saya dapatkan? Lebih daripada mujizat, saya dapatkan Yesus sendiri di situ. Yesus sendiri keluar dari berita Injil itu, menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang menyelamatkan saya, yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Ada kekuatan Allah di situ. Ada kekuatan Allah di situ. Ya, saudara-saudara. Kalau saudara menghadapi jalan buntu, saya rasa banyak orang saat ini menghadapi jalan buntu. Ya. Karena situasi ekonominya tidak baik, dan ini melanjut kepada situasi keluarganya tidak baik, dan ini berentetan juga karena situasinya kesulitan ekonomi, kesehatannya merosot, dan seterusnya, jalan buntu. Hanya satu obatnya. Berpaling pada kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah.
jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Kalau dia menyelamatkan manusia yang berdosa, maka dia juga memberi kekuatan kepada orang-orang yang diselamatkannya untuk mengatasi segala masalahnya. Saudara-saudara, jangan bertanya, kenapa ya Tuhan saya mesti mengalami ini? Seringkali pengalaman kita terjadi karena kita mengabaikan peringatan. Pengalaman buruk itu terjadi seringkali karena kita mengabaikan peringatan. Kenapa Tuhan saya mesti mengalami ini? Lebih baik seharusnya kita berdoa, Tuhan, katamu segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Aku mau melihat kebaikan apa yang kau menyatakan di dalam situasiku saat ini. Saya mengalami kecelakaan beruntun di jalan tol. Dalam keadaan syok karena kecelakaan itu, kaget saudara. Saya berdiri di pinggir jalan. Dan saya cuma berdoa, Tuhan, Engkau bilang segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagiku. Nyatakan kebaikan apa melalui kecelakaan ini? Nyatakan kebaikan apa? Karena aku percaya kepadamu. Kenapa saya ngomong gini? Supaya saudara tidak bilang, Dr. John tidak ngalami kayak saya. Ada banyak pengalaman buruk. Tapi kekuatan Allah di dalam Injil. Pribadi Yesus yang nyatakan dirinya melalui Injil yang kita baca. Melalui Injil yang kita dengar. Itu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Dan kalau Allah menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuh. Ya, tubuh ini menjadi makin tua. Tapi pada suatu saat nanti, karena Allah menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuh, tubuh yang tua ini akan menjadi tubuh yang muda lagi. Dan tak pernah tua. Dan tak pernah tua. Ingat saudara, Injil adalah kekuatan Allah. Saudara semua punya Alkitab. Baca baik-baik. Cari di situ. Saudara akan dapatkan Allah yang melihat. Allah yang mendengar, Allah yang merasakan penderitaan, Allah yang berbelas kasihan. Karena itu menyelamatkan kita dari kematian kepada kehidupan. Buka hati buat Yesus, tidak ada jalan lain. Injil adalah Yesus. Lanjut. Injil itu menyatakan kebenaran Allah. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Slide berikutnya. Injil itu menyatakan kebenaran Allah. Kebenaran apa? Paulus memberi penegasan bahwa Injil adalah kebenaran Allah yang dapat memimpin kita kepada iman. Membenarkan berarti memberikan status benar yang mengubah status kita yang harusnya menerima memurukannya menjadi orang benar. Kebenaran Allah berbicara tentang kasih karunia Allah. Ya, saudara-saudara, matikan slide-nya. Injil menyatakan kebenaran Allah. Kebenaran apa? Kebenaran ini. Kalau engkau percaya kepada Allah, maka engkau benar. Kalau engkau tidak percaya kepada Allah, engkau bersalah. Simple. Ya, saya percaya Allah ada, beda. Percaya Allah ada, semua orang juga percaya Allah ada. Setan pun percaya pada Allah ada. Tapi apa yang disebutnya percaya Allah ada tidak punya pengaruh apa-apa dalam kehidupannya. Sebab dia hidup mengabaikan Allah. Dia hidup mengabaikan Allah. Tapi kalau kita percaya kepada Allah, itu beda. Memperhatikan apa yang Allah katakan. Menyetujui apa yang Allah katakan. Kita mau Natal. Saya bilang, ya udah share, atur musik dan pujian. Saya enggak bisa. Harus dia yang ngatur. Atur musik dan pujian. Pokoknya Natal begini. Saya percaya kepada dia. Lalu, apa yang dia lakukan? Ya, share, saya setuju, kan gitu.
Apa kita bisa bilang kepada Allah, apa yang Allah lakukan saya setuju? Kalau iya itu namanya percaya kepada Allah dan engkau orang benar. Percaya kepada Allah. Perhatikan apa yang dikatakan Allah. Percayai kebenarannya. Sayangnya saudara, di dunia ini orang sering kebalik. Kalau kepada manusia, dia percaya tanpa data. Oh, itu penjual obat, kalau ada, sorry ya, penjual obat berjenjang itu apa namanya tuh? Suplemen tuh. Waduh dokter, saya dulu sering waktu masih praktek datang itu. Ini dokter terkenal pakai. Ya, saya kan bukan dokter terkenal. Ya. Dokter terkenal pakai dokter. Kata. Oh iya, dia bilang, ada pendeta juga yang pernah datang ke rumah. Coba dokter pakai ini. Ya, jawaban saya cuma gini. Kalau kamu sakit tifus, dulu obatnya kemisetin, diamfenicol. Saya obati kemisetin, diamfenicol 2 minggu, kamu sembuh, sakit lagi enggak? Enggak. Kalau kamu minum obat ini ngerasa sehat, ya. Setelah kamu berhenti, datanya ada enggak bahwa kamu tetap sehat? Waduh, ya enggak tahu, ya mau, saya bilang. Ya mau, saya bilang. Ya. Kepada manusia banyak orang percaya tanpa data. Tapi kalau saya bilang, terhadap manusia saya minta data. Saya tidak akan percaya berita apapun di WA ya tanpa data. Data pertama apa? Kejadiannya tanggal berapa? Sumbernya dari mana? Oh, itu penting. Tapi kalau Allah, aku percaya kepada Allah tanpa data. Apa yang Allah katakan itu benar. Ya, kalau kepada manusia ini obat baru, maka saya minta datanya. Ada datanya. Sekian juta orang diobati dengan obat ini, sekian disembuhkan dan seterusnya ada. Kalau kepada Allah, Tuhan bilang percaya saja aku menyembuhkan. Saya tidak akan tanya berapa orang yang pernah disembuhkan dengan mujizat. Tidak perlu tanya. Percaya saja. Itu menyatakan kebenaran Allah. Orang Pentakosta dulu itu sederhana. Nyanyi, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Sederhana orang Pentakosta zaman dulu, saudara. Nah, jadi orang Kristen yang sederhana. Percaya. Allah menjadikan kita benar. Sebab kita melakukan kehendak-Nya. Dan Allah itu selalu benar. Allah kan tidak pernah salah. Jadi kalau kita percaya kepada yang benar, kita salah enggak? Enggak bakal kesasar. Enggak bakal kesasar. Percaya menyebabkan kekuatan Allah dinyatakan, kau diselamatkan, kebenaran Allah dinyatakan. Apa? Aku diampuni dosa. Kalau orang diampuni kan bebas dari dosa. Ya, saya punya teman yang ngotot, dia bilang gini, enggak lah katanya. Pokoknya saya berbuat baik, memang saya mesti berbuat dosa katanya. Tapi tetap berbuat baik, sedapat mungkin berbuat baik, lalu nanti di hari pengadilan kan Tuhan timbang. Perbuatan baik saya berapa, perbuatan jahat saya berapa. Terus kalau perbuatan baiknya lebih banyak dari jahatnya, saya masuk surga. Kalau perbuatan jahatnya lebih banyak, saya menitis lagi, dia bilang. Ini percaya reinkarnasi. Saya menitis lagi. Tapi dia lupa. Kalau di dalam agama yang mengajarkan penitisan, orang jahat menitis dari manusia jadi kebu. Kebu yang jahat menitis dari kebu jadi kecoa. Kecoa yang jahat dia menitis menjadi COVID. Mungkin gitu. Kan penitisan itu kalau mereka itu makin jahat, nanti menitisnya lagi lebih jelek. Dia lupa. Ya, dia lupa kan hal itu. Ngeyel. Tapi saudara-saudara, itu yang benar adalah kita dibenarkan oleh kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya. Kita dihitung sebagai orang benar, tidak peduli dulu bagaimana. Kepercayaan kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu membuat kita benar. Lanjut.
Lalu, memimpin kita dalam iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Slide berikutnya. Memimpin hidup dari iman, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Orang benar akan hidup oleh imannya. Di sini ada 5 poin. Orang yang hidup oleh imannya, dia memikirkan hal-hal yang sesuai dengan imannya, merencanakan hidup sesuai dengan imannya, melakukan segala sesuatu sesuai dengan iman, menerima segala hal sesuai dengan iman, menerima kematian dalam iman. Oke, matikan slide-nya, nanti nyalakan lagi. Jadi saudara, iman itu bukan cuma sekedar berhenti untuk percaya terima Tuhan Yesus, tapi bertolak dari iman, berjalan dalam iman, memimpin kita kepada iman. Jadi imannya maju, imannya itu maju, makin maju, makin maju, makin percaya, dan saudara, orang benar akan hidup oleh imannya. Orang benar tidak hidup oleh banyaknya harta. Orang tidak hidup oleh banyaknya harta. Orang tidak hidup oleh besarnya kekuasaan. Orang tidak hidup karena oleh apa yang dimilikinya di dunia. Tapi orang benar akan hidup oleh imannya. Apa artinya? Apa artinya? Ini kalimat sederhana sekali, tapi diulangi 4 kali dalam Alkitab. Orang benar akan hidup oleh imannya. Dalam kitab Nabi Habakuk, dalam surat Roma, dalam surat Galatia, dalam surat Ibrani. 4 kali diulangi berarti sangat penting. Apa artinya? Slide yang tadi. Slide yang terakhir tadi. Orang benar akan hidup oleh imannya. Berarti dia memikirkan hal-hal yang sesuai iman. Tidak berpikir semaunya sendiri, berpikir mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Matikan. Ini maksudnya. Orang itu hidup punya 5M, saudara. Mikir, merencanakan, melakukan, menerima. Ya toh? Menerima yang baik, menerima yang buruk, menerima. Lalu M yang terakhir, finish, mati. Nggak bisa hidup normal tanpa 5M ini. Mikir. Apa yang mesti dipikirkan? Pikirkan yang sesuai dengan yang ada di dalam diri Tuhan. Nggak berpikir semaunya sendiri. Tapi berpikir yang benar. Contohnya siapa? Ya Tuhan Yesus. Berpikir mengikuti teladan Tuhan Yesus. Gimana cara Tuhan Yesus berpikir? Tirulah itu. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita mikir, itu kaitannya erat dengan hati. Kalau perasaannya jahat, pikirannya jahat. Itu sebenarnya dikatakan menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Coba baca Injil, maka saudara akan tahu bagaimana cara Kristus memikir. Bagaimana cara Kristus, pola pikiran Tuhan Yesus itu. Coba baca. Dengar. Saudara akan tahu bagaimana Kristus berpikir. Lalu ikuti cara pikiran seperti itu. Slide berikutnya. Slide tadi. Nggak ada berikutnya lagi, itu terakhir sudah. Yang kedua, merencanakan hidupnya sesuai dengan iman. Ya, mencari kehendak Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita semua harus punya rencana untuk hidup.
Kalau kita memikir sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus pikirkan, maka kita juga merencanakan sesuai dengan iman kita. Orang Kristen hidupnya lain sendiri. Sebab rencana hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita ini adalah ciptaan Allah, dilahirkan baru dalam Tuhan Yesus, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah direncanakan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Cari kehendak Allah, baru bikin rencana untuk kehidupan. Cari kehendak Allah. Kalau anak-anak saya, Pak saya mau ini, Pak saya mau itu, saya itu tidak banyak ngasih nasihat sebetulnya. Tapi nggak tahu, mungkin bagi orang lain saya banyak kasih nasihat. Tapi yang pasti kepada anak mantu saya cuma tanya satu hal. Kamu sudah berdoa? Kamu sudah berdoa? Biasanya mereka bilang, iya Pak sudah berdoa. Ya wes, kalau sudah berdoa saya cuma nyawang tok, ngerti nyawang tok. Saya cuma ngelihat aja, karena sudah berdoa. Pada waktu orang mau melakukan tindakan dan dia sudah berdoa untuk tindakannya itu dan dia mau melangkah, berarti seharusnya rencananya itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu adalah perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Benar, tanya aja anak-anak ini. Saya kan cuma tanya, kamu sudah berdoa? Sudah, ya wis. Meskipun saya punya kehendak lain, tapi kalau anak saya sudah tanya, sudah berdoa, sudah. Kehendak saya harus disampingkan. Hasil doa harus dilakukan dan tanggung jawab. Kalau dia sudah bilang sudah doa tapi ternyata tidak doa, tak salah dewek. Ya, salah sendiri. Yang ketiga, slide. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan iman, bertindak dengan iman, benar-benar paham. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, saudara. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan iman, bertindak dengan iman, benar-benar paham. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Matikan. Apa yang dilakukan? Rencananya. Iya toh? Saya punya rencana, saya melakukan rencana saya. Betul. Saya merencanakan sesuai dengan kehendak Allah, saya bertindak dengan iman, melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Yang mana bisa? Tidak ada yang nggak bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi jangan diambil nomor 3-nya toh. Mulai dari nomor 1. Pikirannya benar, rencananya sesuai dengan kehendak Allah. Mustahil? Tidak mustahil. Karena kehendak Allah. Aku bertindak dengan iman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kenapa banyak orang bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya tapi tidak keturutan? Karena nomor 1 dan nomor 2-nya dilompati. Mikir karepe dewek, merencanakan karepe dewek, ditanya, ya nanti diimani lah om. Yang diimani apa? Yang diimani dirinya sendiri. Yang diimani dirinya sendiri. Itu tidak bisa terjadi, saudara-saudara. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan iman. Rencananya diwujudkan dengan tindakan. Rencana tanpa diwujudkan ya omong kosong. Yang keempat, lanjut slide. Merencanakan segala hal sesuai dengan iman, tidak bersungut-sungut. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan kamu bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh orang Israel, sehingga dalam satu hari mereka dibinasakan 23.000 orang. Kalau kita sudah melakukan dengan benar, hidup dalam iman, terimalah segala sesuatu dengan iman. Jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Saya di PHK om, apa saya harus bersyukur? Nanti dulu. Selama itu kamu kerja benar enggak? Ya toh? Selama itu kamu melakukan sesuai dengan iman enggak? Sesuai om. Lalu rencana semulanya sesuai dengan iman enggak? Nah, itu masih diurut saudara.
Mesti diurut. Kalau enggak kan diambil sepotong gitu. Ya enggak akan terjadi. Enggak akan terjadi sesuatu. Tapi yang pasti, apapun yang terjadi jangan pernah bersungut-sungut. Menerima segala sesuatu, menerima segala hal sesuai dengan iman berarti tidak bersungut-sungut. Tuhan memperhatikan keluhan saudara, tapi Tuhan benci pada orang yang bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu berarti menyalahkan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Lalu yang terakhir, menerima kematian dalam iman. Filipi 1 ayat 21 bilang, adapun bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Memati ya sudah. Ya, mau hidup ya sudah. Kalau hidup bagaimana? Memberi buah. Kalau mati bagaimana? Memuji Tuhan. Ya, menerima kematian dengan iman. Saya terus terang saudara, kalau doa sendiri, kalau doa di hadapan anak-anak saya tidak pernah ngomong gitu. Saya kalau doa sendirian malam itu, Tuhan saya tidur dalam damai sejahtera-Mu, lingkupi saya. Kalau dengan perkenan-Mu besok saya bangun, saya memuji kasih setia-Mu. Karena hari baru adalah berkat baru. Bukan masalah baru. Hari baru adalah berkat baru. Tapi kalau saya besok sudah tidak bangun lagi, puji Tuhan. Saya memuji kasih setia-Mu di hadapan takhta-Mu. Ya, kalau saya tidak bangun lagi besok Tuhan, kan harus tuwek saudara. Ya, saya memuji kasih setia-Mu di hadapan takhta-Mu. Kadang-kadang saya bangun pagi, masih hidup. Ya, kadang tidak setiap hari itu. Kadang-kadang saya mikir, saya masih hidup. Memuji kasih setia Tuhan. Karena hari baru adalah berkat baru. Mati, ya tidak apa-apa. Memuji Tuhan, kasih setia Tuhan di hadapan takhta-Nya. Karena aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, saudara dan saya. Sebab Injil adalah kebenaran Allah yang memimpin, yang bertolak dari iman, yang memimpin aku dalam iman. Sebab orang benar hidup oleh iman. Saya enggak tanya amin, lakukan ya saudara. Lakukan ya saudara ya. Ada banyak saudara saat ini sedang nasibnya di ujung tanduk. Lakukan dengan benar. Selama saudara berjalan dengan benar, engkau tak akan dibinasakan karena kekuatan Allah. Ada saudara-saudara mungkin merasa dirinya seperti telur dihantam batu. Ya, lakukan dengan benar. Telur dihantam batu di dalam Tuhan Yesus, batunya yang hancur, telurnya utuh. Amin ya. Nah ya, benar. Kalau saudara cuma telur berhadapan dengan batu, tapi di dalam iman dalam Tuhan Yesus, batunya yang hancur, telurnya utuh. Tuhan berkati saudara. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus.